Kebakaran TPS ilegal di Keramat Jati telan korban jiwa. Langgar aturan BGN copot 137 kepala SPPG. Presiden Prabowo terima kunjungan Perdana Menteri Thailand. Menteri Agama jelaskan alasan Presiden absen acara doa kebangsaan. Kebakaran hutan Yunani, ribuan warga dievakuasi. Halo, selamat pagi pemirsa, menemani Anda mengawali hari. Kami hadirkan rangkuman informasi teraktual seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai, inilah Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan utara Pulau Madura, Jawa Timur. Insiden ini menyebabkan 5 orang meninggal dunia, sementara 41 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Kebakaran terjadi pada Minggu pagi saat kapal tengah berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Api dilaporkan muncul saat kapal berada sekitar 26 km di utara Pulau Madura. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas menyatakan KMP Mutiara Sentosa II mengangkut 271 penumpang dan awak kapal. Hingga Minggu sore sebanyak 225 orang berhasil dievakuasi, sedangkan 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan 41 orang masih belum ditemukan. Baik, untuk proses perkembangan saat ini untuk KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar bahwa di lokasi kami berkoordinasi dengan Meratus Project 3 dan TB Kasnur 26, kapal British, Mentor dan 4 kapal lainnya yang sudah berada di lokasi melalui koordinasi komunikasi SROP Kalianget untuk memberikan bantuan pertolongan evakuasi penumpang kapal KMP Mutiara Sentosa. Saat ini dari Basarnas mengerahkan KN-SAR Permadi menuju lokasi dan waktu estimasi kurang lebih sekitar 6 jam seperti yang sudah disampaikan. Sejumlah kapal di sekitar lokasi kejadian dilibatkan untuk membantu proses evakuasi. Sementara Basarnas mengerahkan kapal penyelamat Kaisar Permadi beserta tim SAR untuk memperluas pencarian di perairan Laut Jawa. Sejumlah penumpang dilaporkan meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri dari kebakaran. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan operasi pencarian terhadap korban yang hilang terus dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan penumpang KMP Mutiara Sentosa II berusaha untuk menyelamatkan diri saat insiden kebakaran terjadi pada Minggu pagi. Detik-detik mencekam saat para penumpang berusaha menghindari kebakaran terekam dalam video amatir dan seorang lainnya merekam video dirinya saat berada di antara ratusan penumpang lain untuk meminta pertolongan. Tim SAR dulu, tim SAR. Pulau Madura. Dalam video terlihat sejumlah penumpang berkumpul di bagian anjungan kapal sembari mengenakan life jacket. Sementara itu bagian tengah kapal mulai terbakar dengan asap hitam tebal membumbung tinggi. Beberapa dari mereka bahkan melompat ke laut demi menyelamatkan diri. Salah satu penumpang juga merekam dirinya yang berkumpul bersama dengan para penumpang dan meminta pertolongan evakuasi agar cepat tiba di lokasi. Kantor SAR Surabaya mengungkapkan mulanya petugas menerima telepon sekitar pukul 08.24 WIB dari petugas siaga Syah Bandar Tanjung Perak terkait adanya kapal terbakar di perairan utara Madura. Pihak perusahaan kapal yakni PT atau SIM Lampung Pelayaran mengabarkan bahwa kapal yang terbakar adalah KMP Mutiara Sentosa II. Usai mendapat informasi dari nahkoda kapal sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga 7 pagi waktu Indonesia Barat, nahkoda tak dapat dihubungi lagi. Sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, petugas di kapal Meratus Project 3 melaporkan KMP Mutiara Sentosa II berada di sekitar 19 mil di utara Pulau Burung Sapudi.
Evakuasi penumpang kemudian baru dilakukan pada pukul 9:59 waktu Indonesia Barat oleh TB Hasnur 26. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, insiden kebakaran melanda tempat pembuangan sampah yang diduga ilegal di Kelurahan Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Peristiwa tersebut memakan korban jiwa dari pihak pemadam kebakaran dan menuai kritik tajam dari warga terkait dugaan lambatnya penanganan serta intimidasi dari perangkat desa setempat. Kebakaran terjadi di lokasi yang diduga menjadi tempat pembuangan sampah ilegal di Kampung Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Dalam unggahan video yang viral, warga mengaku lokasi itu sudah berulang kali dilaporkan kepada pihak terkait seperti RT, RW, dan Lurah karena diduga menjadi tempat pembuangan sampah ilegal. Namun menurut pengakuan mereka, hingga kini belum ada tindak lanjut yang dinilai memadai. Di sisi lain, penanganan kebakaran ini memicu polemik. Warga mengeluhkan lambatnya respon dari pihak kelurahan, RT, dan RW hingga harus berinisiatif patungan menyewa alat berat atau beko serta menyediakan konsumsi bagi 50 personel pemadam yang diterjunkan. Warga juga membeberkan adanya dugaan intimidasi dari pihak kelurahan yang meminta informasi kebakaran tidak disebarluaskan. Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab kebakaran maupun status legalitas lokasi tersebut. Seorang petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Jakarta Timur bernama Adriono meninggal dunia saat bertugas memadamkan api yang berkobar dengan asap tebal. Korban merupakan Kepala Regu Cepu Gulkarmat, Sektor Cipayung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat yang melanda tempat pembuangan sampah di Kampung Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur menelan korban jiwa. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Andriono yang juga merupakan Kepala Regu Sektor Cipayung gugur saat bertugas memadamkan api. Kebakaran di tempat pembuangan sampah yang diduga ilegal di Kampung Dukuh Kramat Jati menelan korban jiwa. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mengumumkan duka cita atas wafatnya almarhum Andriono melalui pernyataan resmi. Di tengah proses pemadaman, sebuah rekaman beredar luas saat sejumlah petugas pemadam kebakaran sedang berupaya menolong rekannya yang ambruk di lokasi dengan bantuan resusitasi jantung paru atau RCP. Korban diketahui merupakan Kepala Regu Sektor Cipayung yang tengah bertugas di lokasi kebakaran. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat DKI Jakarta Bayu Megantara mengatakan saat operasi pemadaman berlangsung, Andriono bertugas mencari sumber air sebagai bagian dari dukungan operasi. Prosesi pelepasan jenazah mengikuti tradisi kedinasan untuk menghargai jasa dan pengabdian dalam tugas penyelamatan. Upacara penghormatan dilakukan sebelum prosesi pemakaman berlangsung di TPU Cantex. Sementara itu beredar luas polemik warga atas kebakaran tersebut. Lokasi kebakaran merupakan bekas rawa dan tanah negara yang diduga dialihfungsikan menjadi tempat pembuangan puing dan sampah. Keberadaan TPS ini sudah lama meresahkan, namun upaya penertiban tidak berjalan mulus. Dugaan adanya kepentingan tertentu membuat TPS ilegal ini tetap beroperasi tanpa pengawasan. Di tengah kebakaran muncul keluhan mengenai minimnya perhatian aparat wilayah. Komandan Pemadam Kebakaran disebut menyampaikan bahwa anak buahnya kehausan di lokasi, sementara warga tidak sempat memberi bantuan. Warga pun akhirnya berinisiatif membeli konsumsi untuk para petugas dengan berpatungan. Hingga kini belum adanya laporan resmi dari pihak berwenang mengenai penyebab kebakaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 orang pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Seluruh pendaki ditemukan dalam keadaan selamat setelah dilakukan operasi pencarian secara intensif. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara pada Minggu dini hari. Seluruh pendaki ditemukan dalam kondisi selamat pada pukul 4:05 waktu Indonesia Tengah setelah proses pencarian yang melibatkan Basarnas bersama sejumlah unsur potensi SAR. Mereka kemudian dievakuasi menuju posko SAR dan tiba sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah sebelum diserahkan kepada keluarga masing-masing. 4 pendaki yang berhasil ditemukan tersebut adalah Louis berusia 21 tahun, Rainford berusia 19 tahun, Julio 21 tahun, dan Valerio 20 tahun. Maka dari itu masyarakat yang hendak melakukan pendakian agar selalu mengutamakan aspek keselamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dua residivis pencurian motor bersajam nyaris tewas di masa di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Aparat kepolisian mengamankan kedua pelaku ke Mapolsek Jawilan guna proses pemeriksaan. Dua pelaku pencuri sepeda motor ini nyaris tewas di masa di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu 1 Agustus 2026. Keduanya tertangkap saat nekat mencuri sepeda motor warga di siang hari. Dari saku celana pelaku, warga menemukan kunci letter T dan sebilah golok yang digunakan saat beraksi. Beruntung petugas Polsek segera datang dan mengevakuasi kedua pelaku ke Mapolsek Jawilan. Lina, pemilik motor, mengatakan aksi nekat kedua pelaku diketahuinya saat berusaha mematahkan kunci stang sepeda motor. Berapa orang, Bu? 2 orang, Pak. 2 orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu? Dikejar. Kejar. Suami. Oh, ketangkap akhirnya. Ya. Motor ditaruh di mana, Bu, motor? Kan? Di sini. Nah, diparkir dulu. Oh, diparkir di sini. Ya. Enggak, belum sempat diambil, Bu. Belum. Lagi Belum. putar-putar kunci stang. Oh, lagi Ya. ngotak-ngatik kunci stangnya. Ya. Pelakunya 2 orang, Bu ya? Dia 2 orang. Udah sering kejadian gini apa baru kali ini, Bu? 2 kali ini, Pak. Oh, 2 kali ini. Ya. Kedua pelaku merupakan residivis dan mengaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Kecamatan Jawilan. Petugas mengamankan 2 unit motor metik, kunci T, dan sebilah golok. Mendapatkan informasi dari masyarakat, sekira pukul 9.30 telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berlokasi di Desa Kareo. Dari adanya laporan masyarakat tersebut, unit Reskrim Polsek Jawilan segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku 2 orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di 3 TKP yang ada di Jawilan. Untuk barang bukti kami amankan ada 5 kunci T, 1 sajam berupa golok. Ini yang digunakan untuk melakukan atau melancarkan aksi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Kedua pelaku terancam pasal pencurian dengan pemberatan dalam KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang ayah dan anak perempuannya meninggal dunia di tempat usai sepeda motor yang ditumpanginya dihantam minibus di kawasan Merak, Kota Cilegon, Banten. Diduga kecelakaan tersebut akibat sopir minibus mengantuk. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV saat minibus yang melaju kencang menghantam sepeda motor dari arah Cilegon menuju Suralaya. Peristiwa ini mengakibatkan pengendara sepeda motor yang merupakan seorang ayah bersama anak perempuan yang diboncenginya tewas di tempat. Diduga peristiwa ini terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk, sehingga mobil yang dikendarainya tidak terkendali dan menabrak sepeda motor korban yang melintas di jalur berlawanan. Menurut warga setempat, saat kejadian korban hendak mengantarkan anak perempuannya pergi ke sekolah. Entah arah mobil dari mana, kata yang pemilik rumah ini mungkin arah dari sana, dari Merak itu udah gede. Dan anak sekolah mungkin mau berangkat sekolah, bapak sama bapaknya, tiba-tiba mungkin kejadian tabrakan gitulah. Kenceng berarti kalau Mungkin gitu bisa ya? 2, mungkin bisa 2 kencang. Korbannya berapa orang, Pak? 2, Itu bapak sama anaknya. yang anaknya sampai Ketemu di sini kok. terlempar ke atap itu Ke ya? atas itu. Dan sebelumnya udah meninggal anaknya. Yang perempuan yang sempat Perempuan terlempar itu, ya. itu. Usai kejadian, kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Krakatau Medika. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan maut ini beserta pengemudi mobil diamankan ke unit Gakum Satlantas Polres Cilegon. Saat ini polisi masih memeriksa pengemudi dan saksi-saksi. Namun diduga kuat peristiwa ini terjadi akibat sopir minibus mengantuk. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, diduga mengantuk, sopir SUV yang melintas di Bundaran Air Mancur, Jakabaring, Palembang menyeruduk sejumlah gerobak dan kendaraan yang sedang parkir. Akibatnya 4 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga mengantuk, mobil SUV dari arah Jalan Gubernur Haji Bastari menuju Bundaran Jakabaring, Palembang oleng dan menyenggol pengendara motor saat jalan turunan.
Tidak hanya itu, mobil yang dikendarai LO lalu menabrak sejumlah gerobak penjual jagung bakar hingga pejalan kaki. Mobil baru berhenti setelah menabrak motor dan kendaraan lain yang sedang terparkir di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan ini, 2 orang pejalan kaki, 1 orang pengendara motor dan pedagang terluka. Dari truk itu nah. Terus dipepet truk lain nombor tuh dari sini nombor. Tadi beko gerobak itu nombor. Nah, dari sini yang ajak berlari itu nganter motor itu dengan yang ini nah. Mobil. Yang punya gerobak ini lumpuh, parah sudah. Berapa kok korbannya? Hah? Korbannya berapa kok? Korbannya tadi yang makan jagung sih kok. Sudah tuh yang punya gerobak ini. Enggak tahu yang punya gerobak ini kok. Ada lagi. Siko tuh ya, Siko ya. Siko, namanya gerobak Siko. Berapa jadi korbannya? Berapa kok korban jadi? Oh, tadi dengan punya yang beli jagung. Oh. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang, Ibtu Hermanto mengatakan mobil sempat oleng, serela melintasi jalan turunan dan menabrak kendaraan di depannya. Langsung Sobagon mengarah ke OP pada saat mau di bundaran belok kiri, mungkin terlalu kencang kendaraannya, jadi tidak bisa mengendalikan kendaraan. Pada saat belok itu berbelok ke kiri, terlalu ke kiri dia. Itu nabrak apa enggak? Ya. Nabrak apa mobil itu enggak? Jadi yang ditabraknya karena itu kan ramai orang jualan, gerobak-gerobak jualan, terus ada lagi yang jalan kaki, ada juga mobil, ada juga motor. Ada korban yang mana? Korban kemarin sore langsung dibawa ke rumah sakit Hermina. Alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada yang fatal. Para korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Jakabaring. Tugas kepolisian menggandeng Dishub dan Satpol PP segera menggelar penertiban parkir dan pedagang yang berada di bahu jalan Bundaran Jakabaring Palembang. Dari Palembang, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral guna melarikan diri dari kejaran warga, minibus menabrak palang parkir Pasar Impres di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Aksi nekat ini terjadi usai pengemudi mobil terpergok warga berbuat mesum di dalam kabin bersama pasangannya. Aksi menghebohkan warga terjadi di area parkir Pasar Impres, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Mobil minibus jenis Toyota Kijang menabrak palang parkir Pasar Impres dengan kecepatan tinggi. Aksi nekat ini dilakukan pengemudi guna menghindari kejaran warga yang memergokinya berbuat mesum dengan pasangannya di dalam kabin. Aparat kepolisian setempat melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas pengemudi maupun pemilik kendaraan. Berdasarkan hasil penelusuran awal, mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi BG1197LR ini diketahui merupakan kendaraan milik salah satu perusahaan yang berada di Kota Palembang. Baik, dapat kami informasikan terkait adanya video viral yang memvideokan adanya sebuah perbuatan asusila di dalam sebuah kendaraan mobil jenis MPV yang mana TKP-nya ada di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Pasar Impres, di mana pada saat kejadian masyarakat memvideokan dan juga melakukan aksi penggerebekan, tapi dengan kecepatan personil Polres Muara Enim berhasil melakukan antisipasi, dan saat ini karena pada saat dilakukan penggerebekan mobil itu berhasil kabur, saat ini dari Polres Muara Enim sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap siapa yang berada dalam kendaraan tersebut, dan berdasarkan hasil penelusuran dan penyelidikan di TKP dari hasil rekaman CCTV itu didapati bahwasanya dengan mobil plat BG 1197LR dan data dari Ditlantas bahwasanya mobil tersebut merupakan milik sebuah perusahaan yang sekarang berada berlokasi di Palembang. Hingga saat ini penyelidikan masih terus berlangsung. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Seniman sekaligus pelawak senior Zainal Abidin atau akrab disapa Diding Boneng menghembuskan nafas terakhirnya di kediamannya di kawasan Matraman dalam Menteng, Jakarta Pusat Senin pagi. Sosok Diding Boneng sangat melekat di hati masyarakat lewat peran-peran ikoniknya di berbagai film komedi legendaris Warkop DKI.
Suasana duka menyelimuti rumah pelawak senior Zainal Abidin atau yang akrab disapa Dinding Boneng di kawasan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat, Senin pagi. Sejumlah keluarga, tetangga hingga kerabat terus berdatangan ke rumah duka untuk mendoakan sang maestro komedi tersebut. Sebelum meninggal, Dinding Boneng sempat mendapatkan bantuan bedah rumah sekitar 2 bulan lalu setelah kediamannya viral karena rusak parah. Menurut pihak keluarga, kondisi kesehatan almarhum memang sempat menurun dan harus dirawat di rumah sakit karena penyakit asma. Sempat membaik dan pulang ke rumah, kondisinya kembali memburuk hingga akhirnya meninggal dunia pada pukul 4:04 waktu Indonesia bagian Barat. Agak lama ya, udah 3 minggu udah dirawat di rumah sakit ini ya Tarakan, dirawat 3 minggu, terus pulang karena agak mendingan, agak sehat, kembali pulang ke rumah. Di rumah sekitar 1 minggu lebih lah, sampai asmanya ini lagi, asma yang dia sesak napas. Akhirnya tadi pagi jam 6:04 menghembus napas terakhir. Jenazah akan dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, langgar aturan, BGN copot 137 kepala SPPG. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Sebanyak 18 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel di sejumlah titik di kota Gaza Senin dini hari waktu setempat. Serangan disebut menghantam tenda pengungsi, kendaraan, dan kawasan permukiman. Para korban tewas dan luka dievakuasi ke kompleks medis Al-Shifa untuk mendapatkan penanganan. Suasana duka menyelimuti rumah sakit saat keluarga korban berkumpul dan mengantarkan jenazah menuju pemakaman. Media Palestina melaporkan salah satu serangan menghantam tenda yang ditempati warga mengungsi di dekat Masjid Al-Nour menyebabkan sejumlah warga tewas dan terluka. Di antaranya anak-anak pun menjadi korban dari serangan mematikan tersebut. Serangan lain juga dilaporkan menghantam sebuah kendaraan di kawasan Al-Saraya, Gaza Barat. Militer Israel menyatakan operasi tersebut menargetkan 2 anggota kelompok bersenjata, yaitu Army of Islam dan Jihad Islam. Israel menegaskan pasukannya akan terus beroperasi untuk menghadapi yang disebut sebagai ancaman keamanan. Serangan ini terjadi di tengah upaya diplomatik menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai rencana pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Sementara itu, Hamas menyatakan bersedia melakukan pelucutan senjata dengan sejumlah syarat termasuk penghentian perang dan menarikan pasukan Israel dari Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan militer besar terhadap Iran dibatalkan setelah menerima permintaan dari sejumlah negara Teluk serta Iran. Menurut Trump, keputusan itu diambil demi memberi peluang bagi proses negosiasi mengenai Selat Hormuz dan program nuklir Iran. Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump menyebut Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, serta Iran meminta agar rencana serangan dibatalkan. Menurutnya, operasi militer tersebut sudah siap dilaksanakan dan diklaim akan menjadi serangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Trump mengatakan pemerintahan AS akan memulai perundingan dengan Iran untuk mencari kesepakatan terkait keamanan Selat Hormuz dan denuklirisasi Iran. Ia menegaskan lebih memilih penyelesaian diplomatik daripada langkah militer yang berisiko menimbulkan banyak korban jiwa. Meski demikian, Trump menegaskan militer Amerika Serikat tetap siap melancarkan operasi kapan saja apabila diperlukan. Namun ia menilai upaya mencapai kesepakatan masih memiliki peluang besar untuk berhasil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan yang menyebar cepat melanda kawasan hutan di dekat resor pantai Porto Germeno, Yunani. Angin kencang memperparah penyebaran api hingga mengancam permukiman warga dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka.
Asap tebal membumbung di atas kawasan hutan, kobaran api menjalar di lereng perbukitan, serta helikopter pemadam kebakaran menjatuhkan air ke titik-titik api. Tim darurat terus berupaya mengendalikan kebakaran yang terus meluas akibat angin kencang. Καλύτερο και να φύγουμε γιατί τώρα να κάτσουμε χωρίς ρεύμα λίγο δύσκολο. Kebakaran bermula pada Jumat di dekat desa pesisir Agios Vasileios, wilayah Viotia, sebelum menyeberang ke timur menuju Atica dan melalui kawasan hutan sekitar Porto Germano. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi di Porto Germano, Sata, Mitikas, Agio Paraskevi, Kriopigadi, dan Agios Nektarios. Lebih dari 1.150 warga berhasil dievakuasi, sementara sekitar 300 warga dan wisatawan dievakuasi melalui jalur laut. Sebanyak 496 petugas pemadam kebakaran, didukung 134 kendaraan, 19 pesawat penjatuh air dan 11 helikopter dikerahkan untuk memadamkan api. Tim spesialis kebakaran hutan dari Perancis dan Rumania juga turut membantu operasi pemadaman. Kebakaran di Porto Germano menjadi salah satu dari sejumlah kebakaran besar yang melanda Yunani setelah gelombang panas ekstrim membuat vegetasi sangat kering dan mudah terbakar. Pihak berwenang masih menetapkan status siaga tertinggi karena angin kencang diperkirakan terus mendorong penyebaran api. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dua helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan di wilayah Sata, Atika Barat, Yunani. Insiden ini menyebabkan 2 orang tewas, sementara 2 awak helikopter lain berhasil diselamatkan. Otoritas Yunani mengatakan korban tewas merupakan 2 awak yang berada di dalam salah satu helikopter jenis Bell. Helikopter tersebut jatuh setelah bertabrakan di ketinggian rendah dengan helikopter lain yang sama-sama terlibat dalam operasi pemadaman. Sementara itu 2 awak di helikopter lainnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kedua helikopter diketahui disewa oleh Dinas Pemadam Kebakaran Yunani dan berangkat dari pangkalan udara militer Elefsina sebelum menuju lokasi kebakaran. Kecelakaan terjadi saat kedua helikopter melakukan operasi penjatuhan air untuk memadamkan kebakaran hutan yang melanda kawasan tersebut. Dalam rekaman, kedua helikopter terlihat terbang berdekatan sebelum lintasan keduanya bersinggung dan bertabrakan. Insiden ini terjadi di tengah upaya besar otoritas Yunani mengatasi sejumlah kebakaran hutan yang dipicu kondisi cuaca panas, kering, serta angin kencang yang melanda berbagai wilayah di negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran besar melanda sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di wilayah timur laut Perancis. Kepulan asap beracun yang membumbung ke udara memaksa pihak berwenang menghimbau puluhan ribu warga untuk tetap berada di dalam rumah demi keselamatan. Api berkobar hebat melalap bangunan gudang, sementara asap hitam tebal membungkus langit di atas kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api dengan menyemprotkan air dari berbagai sisi bangunan. Par mesure de précaution, ils nous ont demandé de fermer les volets, de mettre même des torchons sous les portes. Et au fur et à mesure que les informations arrivaient, on nous disait effectivement c'est à tel endroit, plus précisément c'est toxique, c'est pas toxique. Visiblement là, les infos qui ont été relayées par les médias, ils disent que ce serait près de la fumée toxique. Mais par mesure de précaution, les autorités ont bien fait de prévenir la population. Pihak berwenang meminta hampir 30.000 warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk tetap berada di dalam rumah, menutup pintu dan jendela, serta menghindari paparan asap yang diduga mengandung zat berbahaya. Kebakaran terjadi di sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di wilayah Morte-et-Moselle. Hingga kini petugas masih berupaya mengendalikan api sekaligus memantau kualitas udara untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Pihak berwenang juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sementara itu, warga diminta tetap mematuhi arahan petugas hingga kondisi dinyatakan aman dan risiko paparan asap beracun berakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gelombang panas dan kekeringan yang melanda Eropa menyebabkan permukaan air sungai Donau menyusut drastis. Akibatnya, bangkai kapal perang Jerman meninggalan Perang Dunia Kedua kembali muncul di permukaan sungai di Prahovo, Serbia.
Rekaman yang diambil pada 1 Agustus memperlihatkan deretan bangkai kapal berkarat muncul ke permukaan Sungai Donau di wilayah Prahovo, Serbia. Lambung kapal yang telah lapuk terlihat menonjol dari air, sementara perahu-perahu kecil berlayar dengan hati-hati di antaranya. Seorang warga mengaku bangkai kapal tersebut belum pernah terlihat sejelas ini sebelum permukaan air turun drastis. Ovo je prvi put ovakav niz posle ne znam koje godine to je 1909. godine mislim da je bilo ovako nizak nivo Dunava. Kapal-kapal itu merupakan bagian dari hampir 200 armada militer Jerman yang sengaja ditenggelamkan pada tahun 1944 saat pasukan Jerman mundur dari Serbia. Langkah itu dilakukan untuk menghalangi laju tentara merah Uni Soviet sekaligus menutup jalur pelayaran di Sungai Donau. Sebagian bangkai kapal diduga masih menyimpan amunisi yang belum meledak, sehingga menjadi ancaman bagi lalu lintas sungai dan menyulitkan proses evakuasi. Pemerintah Serbia bersama Uni Eropa saat ini tengah menjalankan proyek pengangkatan 21 bangkai kapal yang paling menghambat pelayaran. 2 kapal berhasil dievakuasi pada tahun 2024 dan proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2028. Penurunan permukaan air Sungai Donau juga mengganggu aktivitas pelayaran, pariwisata, dan produksi energi di sejumlah negara Eropa, sekaligus memperlihatkan peninggalan bersejarah yang selama puluhan tahun tersembunyi di dasar sungai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kontroversi soal masa depan Piala Dunia akhirnya mencapai titik akhir. FIFA memutuskan menghentikan proyek FIFA Forward Enterprise setelah mendapat gelombang penolakan dari berbagai konfederasi sepak bola dunia. FIFA resmi membatalkan proyek FIFA Forward Enterprise yang sebelumnya memicu kontroversi karena membuka peluang komersialisasi kompetisi termasuk Piala Dunia. Keputusan ini diambil setelah mendapat penolakan keras dari berbagai konfederasi dan asosiasi anggota FIFA. Melalui pernyataan resminya, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan proyek tersebut tidak akan dilanjutkan karena dinilai menimbulkan perpecahan dan tidak lagi sejalan dengan tujuan FIFA untuk menyatukan serta mengembangkan sepak bola dunia. FIFA menyebut keputusan ini diambil setelah mendengarkan masukan dari asosiasi anggota, konfederasi, Dewan FIFA, dan berbagai pemangku kepentingan. Sebelumnya, proyek FFI mendapat penolakan dari UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, dan AFC yang menilai rencana tersebut berisiko membuka campur tangan pihak luar terhadap masa depan Piala Dunia. Infantino menegaskan FIFA akan kembali membangun dialog dengan seluruh pihak demi menjaga persatuan dan melanjutkan pengembangan sepak bola, terutama di negara-negara yang membutuhkan dukungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua residivis pencurian motor bersajam nyaris tewas di masa di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Aparat kepolisian mengamankan kedua pelaku ke Mapolsek Jawilan guna proses pemeriksaan. Dua pelaku pencuri sepeda motor ini nyaris tewas di masa di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu 1 Agustus 2026. Keduanya tertangkap saat nekat mencuri sepeda motor warga di siang hari. Dari saku celana pelaku, warga menemukan kunci letter T dan sebilah golok yang digunakan saat beraksi. Beruntung petugas Polsek segera datang dan mengevakuasi kedua pelaku ke Mapolsek Jawilan. Lina, pemilik motor, mengatakan aksi nekat kedua pelaku diketahuinya saat berusaha mematahkan kunci stang sepeda motor. Berapa orang, Bu? 2 orang, Pak. 2 orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu? Dikejar. Kejar. Oh, ketangkap akhirnya? Ya. Motor ditaruh di mana, Bu, motor? Di sini ya? Oh, diparkir di sini? Ya. Enggak, belum sempat diambil, Bu? Belum, lagi muter-muter kunci stang. Oh, lagi ngotak-ngatik kunci stangnya. Ya. Pelakunya 2 orang, Bu, ya? Iya, 2 orang. Udah sering kejadian gini apa baru kali ini, Bu? 2 kali ini, Pak. Oh, 2 kali ini? Ya. Kedua pelaku merupakan residivis dan mengaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Kecamatan Jawilan. Petugas mengamankan 2 unit motor metik, kunci T, dan sebilah golok.
Mendapatkan informasi dari masyarakat, sekira pukul 9.30 telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berlokasi di Desa Karyo. Dari adanya laporan masyarakat tersebut, unit Reskrim Polsek Jawilan segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku 2 orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di 3 TKP yang ada di Jawilan. Untuk barang bukti kami amankan ada 5 kunci T, 1 sajam berupa golok. Ini yang digunakan untuk melakukan atau melancarkan aksi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Kedua pelaku terancam pasal pencurian dengan pemberatan dalam KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, diduga mengantuk, sopir SUV yang melintas di Bundaran Air Mancur Jakabaring, Palembang menyeruduk sejumlah gerobak dan kendaraan yang sedang parkir. Akibatnya 4 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga mengantuk, mobil SUV dari arah Jalan Gubernur Haji Bastari menuju Bundaran Jakabaring, Palembang oleng dan menyenggol pengendara motor saat jalan turunan. Tidak hanya itu, mobil yang dikendarai LO lalu menabrak sejumlah gerobak penjual jagung bakar hingga pejalan kaki. Mobil baru berhenti setelah menabrak motor dan kendaraan lain yang sedang terparkir di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan ini, 2 orang pejalan kaki, 1 orang pengendara motor dan pedagang terluka. Jadi dari truk itu kalau dipepet truk lain nomor tuh dari sini nomor. Tadi gue kok gerobak itu nomor. Nah, dari sini yang ajak berlari, yang nganter motor itu dengan yang ini mobil. Yang punya gerobak ini lumpuh, marah. Berapa kok korbannya? Hah? Korbannya berapa kok? Korbannya tadi yang makan jagung sih kok. Sedangkan yang punya gerobak ini, nggak tahu yang punya gerobak ini kok. Ada Siko, namanya gerobak Siko. Berapa jadi korbannya? Berapa kok korban jadi? Tadi dengan punya yang beli jagung. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang, Ibtu Hermanto mengatakan mobil sempat oleng serela melintasi jalan turunan dan menabrak kendaraan di depannya. Langsung surbaban mengarah ke OP. Pada saat mau di bundaran belok kiri, mungkin terlalu kencang kendaraannya, jadi tidak bisa mengendalikan kendaraan. Pada saat belok itu berbelok ke kiri, terlalu ke kiri dia. Itu nabrak apa enggak? Ya. Nabrak apa mobil itu enggak? Jadi yang ditabraknya karena itu kan ramai orang jualan, gerobak-gerobak jualan, terus ada lagi yang jalan kaki, ada juga mobil, ada juga motor. Ada korban yang mana? Korban kemarin sore langsung dibawa ke rumah sakit Hermina. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada yang fatal. Para korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Jakabaring. Tugas kepolisian menggandeng Dishub dan Satpol PP segera menggelar penertiban parkir dan pedagang yang berada di bahu jalan Bundaran Jakabaring, Palembang. Dari Palembang, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Seniman sekaligus pelawak senior Zainal Abidin atau akrab disapa Diding Boneng menghembuskan nafas terakhirnya di kediamannya di kawasan Matraman Dalam Menteng, Jakarta Pusat, Senin pagi. Sosok Diding Boneng sangat melekat di hati masyarakat lewat peran-peran ikoniknya di berbagai film komedi legendaris Warkop DKI. Suasana duka menyelimuti rumah pelawak senior Zainal Abidin atau yang akrab disapa Diding Boneng di kawasan Matraman Dalam Menteng, Jakarta Pusat, Senin pagi. Sejumlah keluarga, tetangga hingga kerabat terus berdatangan ke rumah duka untuk mendoakan sang maestro komedi tersebut. Sebelum meninggal, Diding Boneng sempat mendapatkan bantuan bedah rumah sekitar 2 bulan lalu setelah kediamannya viral karena rusak parah. Menurut pihak keluarga, kondisi kesehatan almarhum memang sempat menurun dan harus dirawat di rumah sakit karena penyakit asma. Sempat membaik dan pulang ke rumah, kondisinya kembali memburuk hingga akhirnya meninggal dunia pada pukul 4:04 waktu Indonesia bagian Barat. Agak lama ya, udah 3 minggu udah dirawat di rumah sakit ini ya Tarakan, dirawat 3 minggu. Terus
pulang karena agak mendingan, agak sehat, kembali pulang ke rumah. Di rumah sekitar 1 minggu lebih lah, sampai asmanya ini lagi, asma yang dia sesak napas. Akhirnya tadi pagi jam 6:04 menghembus napas terakhir. Jenazah akan dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Penyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul tiba di Jakarta Senin sore. Kedatangan Perdana Menteri Thailand ini merupakan bagian dari kunjungan resmi ke Indonesia dan akan diisi pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pesawat yang membawa Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul beserta delegasi mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 3 Agustus 2026, sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Halim Perdana Kusuma, PM Thailand disambut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Chaniago, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Hari Prabowo, serta sejumlah pejabat Indonesia dan Thailand. Prosesi penyambutan diawali dengan upacara kehormatan dengan pasukan jajar kehormatan berdiri menyambut kedatangan Perdana Menteri Thailand. Korps musik turut mengiringi prosesi, sementara Meriam Salvo dilepaskan sebagai bentuk penghormatan kepada Perdana Menteri Thailand yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Usai prosesi kenegaraan, Perdana Menteri Anutin disuguhi penampilan tari tradisional Indonesia. Suguhan budaya ini menjadi bagian dari penyambutan sekaligus menunjukkan keramahan Indonesia dalam menerima tamu negara. Selanjutnya, Perdana Menteri Thailand beserta delegasi menuju Istana Merdeka, Jakarta. Di Istana Merdeka, Perdana Menteri Anutin dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan kedua pemimpin akan membahas penguatan kerjasama bilateral Indonesia dan Thailand di berbagai bidang, serta sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand ke Indonesia diharapkan semakin mempererat hubungan persahabatan kedua negara, sekaligus memperkuat kemitraan Indonesia dan Thailand dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di kawasan maupun tingkat global. Kedatangan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menjadi momen penting dalam upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Thailand. Selain membahas kerjasama bilateral, pertemuan dengan Presiden Prabowo juga diharapkan memperkuat koordinasi kedua negara dalam merespon dinamika kawasan. Dari Jakarta, Dio Malau, Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN mencopot 137 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai daerah. Langkah tegas tersebut diambil untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan hingga saat ini pihaknya telah memberhentikan 137 kepala SPPG dari jabatannya di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, pencopotan terbanyak terjadi di Jawa Barat dengan 49 kepala SPPG, disusul Lampung 26 orang, Jawa Timur 11 orang, Sumatera Utara dan Banten masing-masing 10 orang, serta Jawa Tengah sebanyak 5 orang.
Menurut Sudaryono, pencopotan dilakukan karena berbagai pelanggaran, termasuk kasus keracunan makanan seperti yang terjadi di salah satu dapur MBG yang melayani siswa SMK Negeri 6 Semarang. Selain itu, BGN juga menemukan kasus pelanggaran disiplin lain, termasuk dugaan penipuan atau phishing yang menyebabkan hilangnya dana operasional yang menjadi tanggung jawab Kepala SPPG. Terhadap dapur yang terlibat pelanggaran, BGN memberlakukan sanksi suspend sambil melakukan evaluasi dan investigasi lebih lanjut. Dan per hari ini, ya, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia. Ini saja saya beri penjelasan lebih rinci. 49 diantaranya di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, dan 5 di Jawa Tengah, termasuk kepala dapur 5 itu termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang. Jadi ini tindakan disiplin ini diberhentikan indisipliner, ada kasus keracunan terdahulu juga, kemudian juga ada yang phishing. Ya, phishing itu uangnya dia berwenang untuk mencarikan uang, tapi kemudian mengaku kena scam, ya, kemudian uangnya hilang dan seterusnya. Ini kami berhentikan dan dapurnya kami suspend. Kira-kira itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki-pengki, ngantit uang, dan lain-lain. Itu kita zero toleran. Dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana ya trust is good, tapi kontrol is better. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan, korupsi, dan penyalahgunaan dana, maupun pelanggaran lain yang dapat merugikan program makan bergizi gratis dan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Semarang, Jawa Tengah untuk memastikan siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang yang terdampak insiden keamanan pangan program MBG mendapat penanganan yang optimal. Kunjungan dilakukan ke beberapa rumah sakit dan puskesmas, di antaranya Rumah Sakit Permata Medika, Rumah Sakit Bakti Wira Tamtama, Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro, serta Puskesmas Bangetayu. Kepala BGN menyatakan tim investigasi bersama pihak terkait masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti insiden melalui pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Hasil investigasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah evaluasi dan perbaikan program MBG ke depan. Sudaryono menegaskan Badan Gizi Nasional tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kelalaian dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Apabila ditemukan pelanggaran, BGN siap menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbukti lalai demi menjamin keamanan pangan dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Ini saya kunjungan Semarang merespon dari laporan adanya keracunan dari SMK Negeri 6 Semarang, ya. Jadi ada sekitar 700 sekian, kemudian sebagian itu kemudian ada yang mual, ada yang buang air dan seterusnya. Dari sekitar 700-an itu yang dirawat 13, ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas. Nah, ini alhamdulillah tadi sudah kita tengok, kondisinya sudah baik. Badan Gizi Nasional menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis agar keamanan pangan dan keselamatan para penerima manfaat tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN meningkatkan status penanganan kasus keracunan program makan bergizi gratis dari kejadian menonjol menjadi kejadian fatal. Kebijakan itu diambil untuk memberikan perlindungan lebih besar terhadap keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan perubahan status tersebut dilakukan karena kasus keracunan menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak serta anggota keluarga penerima manfaat program makan bergizi gratis. Menurut Sudaryono, kasus keracunan tidak lagi dianggap sebagai kejadian menonjol, melainkan kejadian fatal.
Langkah itu diharapkan mampu mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Sudaryono menegaskan bertekad menjadikan insiden keamanan pangan yang terjadi sebagai kasus pertama dan terakhir selama dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Respon terhadap adanya kasus keracunan, ya. Kami telah meningkatkan status bahwa kasus keracunan bukan lagi sebagai kejadian menonjol. Sesuai dengan rapat tadi kami putuskan bahwa keracunan itu menjadi namanya kejadian fatal. Ya. Ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kondisi kesehatan seseorang yang dimana dia adalah anak dari suatu ayah dan ibu, anggota keluarga dari suatu keluarga, yang dimana kesehatan, kondisi keamanan, dan nyawanya ini menjadi sangat penting. Sebagai bentuk penegakan disiplin, setiap dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang terkait kasus keracunan akan langsung dikenakan sanksi suspend sambil menunggu hasil investigasi. Proses investigasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan setempat melalui pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan serta evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur. Pemeriksaan juga mencakup pegawai dan kepala SPPG yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program. Bagi dapur yang kemudian menyediakan makan dan menimbulkan keracunan, tadi dapurnya disuspend dan kepala SPPG-nya kami copot. Sambil kemudian setelah dicopot, diberhentikan menjadi kepala dapur, kami lihat apakah ini kelalaian, apakah ini mungkin ada unsur-unsur lain, itu kami investigasi lebih lanjut, menjadi investigasi lanjutannya itu menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil keputusan berikutnya, yaitu apakah mungkin perlu dilakukan pemecatan statusnya sebagai ASN P3K, atau mungkin menjadi pertimbangan juga di berikutnya pada saat perpanjangan status P3K-nya menjadi pertimbangan untuk tidak dilanjutkan. Jika hasil investigasi membuktikan dapur menjadi penyebab insiden keracunan, PGN menegaskan tidak hanya memberikan sanksi suspend, tetapi juga mencopot kepala SPPG yang dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa program kredit usaha rakyat mencatat capaian positif sepanjang 2026. Hingga 22 Juli 2026, realisasi KUR telah menembus 169 triliun rupiah dan menjangkau 2,65 juta debitur UMKM. Penyaluran kredit usaha rakyat terus menunjukkan tren positif. Sebagai salah satu upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, hingga 22 Juli 2026, realisasi KUR telah mencapai 169 triliun rupiah dan menjangkau 2,65 juta debitur UMKM di seluruh Indonesia. Dari target penyaluran sebesar 290 triliun rupiah pada tahun ini, sebanyak 1,1 juta penerima merupakan debitur baru yang untuk pertama kalinya memperoleh akses pembiayaan formal. Selain itu, 511.000 pelaku UMKM tercatat berhasil naik kelas, sementara kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) sekitar 2%. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM sekaligus juru bicara Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan, KUR menjadi program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pembiayaan berbunga rendah sebesar 6%. KUR adalah salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dengan memberikan dukungan modal kepada usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan. Melalui subsidi APBN, bunga KUR hanya sebesar 6% saja. Jauh lebih rendah dibandingkan bunga kredit komersial yang berkisar antara 10 hingga 14% atau bahkan lebih. Tahun 2026, pemerintah menargetkan plafon penyaluran KUR sebesar 290 triliun. Alhamdulillah, sejak Januari hingga 22 Juli 2026 ini, penyaluran KUR telah mencapai 169 triliun dengan jumlah UMKM penerima manfaat sebanyak 2,65 juta debitur di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1,1 juta merupakan debitur baru yang untuk pertama kalinya memperoleh akses pembiayaan formal pada tahun ini. Sebanyak 511.000 pengusaha UMKM telah naik kelas, sementara kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan tingkat kredit bermasalah kisaran 2%. Lebih dari itu, hingga saat ini 65% penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan,
industri pengolahan, hingga sektor-sektor produktif lainnya yang menjadi penggerak ekonomi rakyat. Penyaluran KUR ke sektor produksi akan mendorong lahirnya usaha-usaha yang berdampak, memperluas kehadiran sentra-sentra ekonomi unggulan rakyat di daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru di seluruh pelosok negeri. Kepada seluruh ibu dan bapak pengusaha UMKM, plafon KUR tahun ini masih terbuka lebar. Silahkan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha ibu dan bapak sekalian. Lebih dari 65% penyaluran KUR juga difokuskan ke sektor produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi saat ini mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi seiring turunnya harga minyak di pasar dunia. Yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu paling penting karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan penurunan harga BBM non-subsidi merupakan dampak langsung dari pergerakan harga minyak mentah global. Menurutnya, harga BBM non-subsidi memang mengikuti mekanisme pasar internasional sehingga bersifat fluktuatif. Jika harga minyak dunia turun, maka harga BBM non-subsidi juga akan ikut turun. Sebaliknya jika terjadi kenaikan harga minyak global, maka harga BBM non-subsidi berpotensi naik. Menurutnya saat ini kondisi geopolitik dunia menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga minyak. Meski demikian, pemerintah memastikan harga BBM subsidi akan tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Hal ini karena sebagian besar konsumsi BBM nasional, yaitu sekitar 80%, merupakan BBM subsidi yang digunakan oleh masyarakat luas. Sementara itu, BBM non-subsidi yang dikonsumsi sekitar 20% masyarakat umumnya digunakan oleh kalangan mampu. Ya kan saya dari awal katakan bahwa menyangkut dengan BBM yang non-subsidi itu harganya itu kan memang akan mengikuti harga pasar dunia ICP. Jadi kalau harga dunianya turun, dengan sendirinya akan terkoreksi. Tapi kalau naik, pasti juga akan naik. Dan sekarang kan lagi turun. Dan kemudian badan usaha swasta melakukan koreksi terhadap penurunan harga itu. Nah sekarang kan lagi turun. Kan? Yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu paling penting karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi. Yang non subsidi itu 20%. Itu kan bagi yang mampu, bagi saudara-saudara kita yang mampu gitu. Tapi kalau yang 80% itu tetap menjadi bagian yang ditanggung jawab oleh pemerintah, yaitu subsidi. Diketahui awal Agustus kemarin, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Green mengalami penurunan. Pertamax menjadi Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp18.300 dan Pertamax Green menjadi Rp16.600 per liter. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah tetap melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Tito menegaskan efisiensi harus dilakukan sebelum daerah mengajukan tambahan dana dari pemerintah pusat. Mendagri Tito Karnavian menyebut masih banyak kepala daerah yang belum melakukan efisiensi belanja operasional seperti perjalanan dinas, rapat hingga pemeliharaan saat ini. Menurutnya, kepala daerah harus menelaah langsung penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan maupun program yang tidak memberikan manfaat. Jika efisiensi sudah dilakukan namun anggaran masih kurang, pemerintah akan mempertimbangkan pembayaran dana bagi hasil atau penambahan dana alokasi umum sesuai kemampuan keuangan negara. Ia menegaskan tambahan dukungan anggaran hanya akan diberikan setelah pemerintah memastikan daerah telah melakukan efisiensi secara optimal. Jadi kalau untuk tahun 2007 ya, saya tetap mendorong kepala daerah untuk melakukan efisiensi. Kenapa? Dari penelitian yang kami lakukan, turun ke lapangan dan lain-lain, banyak kepala daerah yang belum melakukan efisiensi, terutama di belanja operasional pegawai, pemeliharaan perawatan, kemudian makanan minuman.
itu banyak yang berlebihan. Perjalanan yang dinas yang banyak, rapat yang nggak perlu, yang cukup disederhanakan, bahkan yang cukup dengan Zoom meeting misalnya. Nah ini yang harus perawatan dibuat tinggi, pemeliharaan itu. Padahal nggak segitu, nanti baru akhir tahun sibuk nyari bilnya. Nah ini saya minta kepada kepala daerah, lakukan dulu. Jangan mau dibohongin sama sekda, bapeda, kepala bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macam. Dan juga OPD yang bikin macam program-program yang nggak perlu. Dari Jakarta, Max Munte Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi meminta mahasiswa menjadi jembatan untuk membawa inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi kepada masyarakat. Hal ini dapat menghadirkan solusi nyata untuk segala permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong mahasiswa untuk hadir langsung di tengah masyarakat, memahami persoalan yang dihadapi, serta mengembangkan solusi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdikti-Saintek, Fauzan Adziman menekankan pentingnya membangun interaksi langsung antara mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, mahasiswa perlu mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat sebelum merumuskan solusi agar program yang dijalankan benar-benar relevan dengan persoalan di lapangan. Melalui program Aksara Mahasiswa, mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk menerapkan pengetahuan dan inovasi dari perguruan tinggi kepada masyarakat, tetapi diharapkan mampu membawa berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan untuk dikaji dan dikembangkan menjadi solusi yang lebih tepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kota Jogja, pemerintah Kota Yogyakarta mempercepat program bedah rumah bagi warga kurang mampu dengan target 200 unit selesai hingga akhir tahun 2026. Menariknya, program ini berjalan tanpa menggunakan dana APBD, melainkan mengandalkan gotong royong dan dukungan berbagai pihak. Semangat gotong royong terus menjadi kekuatan dalam program bedah rumah yang digulirkan pemerintah Kota Yogyakarta. Setiap akhir pekan, rata-rata 5 rumah warga kurang mampu direnovasi agar menjadi hunian yang lebih layak, aman, dan sehat untuk ditinggali. Hingga pertengahan tahun, lebih dari 100 rumah telah berhasil diperbaiki, dan Pemkot menargetkan 200 unit rampung sebelum akhir tahun 2026. Yang menjadi keunikan, seluruh proses renovasi tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan diperoleh dari dukungan Basnas, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, pihak swasta, serta partisipasi masyarakat. Skema kolaborasi ini menjadi bukti bahwa kepedulian sosial dapat menghadirkan hunian yang lebih layak bagi warga yang membutuhkan. Alhamdulillah bisa silaturahmi kepada Bapak Ibu di wilayah Kota Yogyakarta, lajeng nggih ngaruhke warga yang kira-kira gesangipun tesenan dan cecingkrangan. Niki kula ningali dalemipun Bu Sri Agustini niki alhamdulillah nggih mboten sing paling rekoso, nek mboten sing paling welek, mboten sing paling prihatin. Karena minggu yang lalu saya datang itu, waduh, itu orang difabel hidup sendiri, rumahnya itu sudah umbruk-umbrukan nggak karu-karuan, sedih sekali ya. Jadi ini kalau saya masuk di sini nek wis dibedah pulamon kerasan teng jero omah niki. Pemkot Yogyakarta optimistis target 200 rumah layak huni dapat tercapai tahun ini, sekaligus memperkuat budaya gotong royong sebagai solusi pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama klaim indeks kerukunan beragama RI capai level tertinggi. Simak informasinya usai jeda. Menyapa Indonesia Pagi, segera kembali. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal menerima Koalisi Besar Perjuangan Buruh dalam rangka menyerahkan usulan RUU Ketenagakerjaan. Cucun mengatakan pihaknya terus membuka ruang bagi seluruh serikat pekerja untuk menyampaikan masukan selama proses Undang-Undang Ketenagakerjaan. Koalisi Besar Perjuangan Buruh menyambangi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan ini dalam rangka menyerahkan usulan RUU Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR dan Panitia Kerja RUU Ketenagakerjaan. Cucun mengatakan DPR tetap berupaya mengakomodasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Dirinya menyebut hingga kini pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan masih berlangsung selama masa reses DPR. Nantinya pembahasan akan berlanjut kepada tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR sebelum kembali ke Komisi 9 dan dibawa ke rapat paripurna sebagai usul inisiatif DPR. Yang penting, apa yang diharapkan semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum. Jadi kalau sudah sama-sama balance, mana kepentingan daripada pekerja, kemudian juga proteksi para pekerja, perlindungan, dan kepastian hukum untuk para pengusaha, ini yang diharapkan sehingga iklim investasi di kita akan tumbuh kembang secara besar. Ya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Denawea mengungkapkan, draft usulan tersebut disusun oleh koalisi yang terdiri 18 konfederasi dan 157 federasi tingkat nasional. Andi Gani berharap komunikasi antara DPR dan Serikat Buruh bisa berlangsung hingga batas waktu pembahasan dan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang ditetapkan MK. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 3,58 miliar US dollar sepanjang semester 1 2026. Kinerja ekspor yang tetap kuat menjadi faktor utama di tengah meningkatan aktivitas perdagangan nasional. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 3,58 miliar US dollar pada periode Januari hingga Juni 2026. Capaian tersebut didorong oleh nilai ekspor yang masih lebih besar dibandingkan dengan nilai impor sepanjang semester 1 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan, nilai ekspor Indonesia selama Januari hingga Juni 2026 mencapai USD 140,81 miliar atau meningkat 4,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, total impor tercatat sebesar USD 137,24 miliar. Ekspor sekitar industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai USD 115,5 miliar. Yaitu neraca perdagangan pada bulan Januari hingga Juni tahun 2026. Hingga bulan Juni tahun 2026, neraca perdagangan barang mencapai surplus sebesar 3,58 miliar US dollar. Surplus sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026 terutama ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas, yaitu surplus sebesar 19,35 miliar US dollar. India, surplus terbesar pada komoditas bahan bakar mineral atau HS27, lemak minyak hewan nabati HS15 serta surplus di India didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85. Filipina, surplus terbesar pada komoditas kendaraan dan bagiannya atau HS87, kemudian juga bahan bakar mineral HS27 dan lemak dan minyak hewan nabati atau HS15. Dari sisi impor, BPS mencatat sebagian besar berasal dari bahan baku dan barang penolong dengan nilai USD 97,95 miliar. Adapun negara yang memberikan surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia adalah Amerika Serikat sebesar USD 10,44 miliar, India USD 6,73 miliar, dan Filipina USD 4,02 miliar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan usulan penyesuaian pendapatan dengan hasil kinerja bukan dalam bentuk kenaikan gaji, melainkan penyesuaian komponen pendapatan di luar gaji pokok. Hal tersebut dipertegas Tito setelah menanggapi usulan Komisi 2 DPR agar pendapatan kepala daerah disesuaikan dengan kinerja. Tito menjelaskan pendapatan kepala daerah terdiri dari gaji, tunjangan, dan belanja penunjang operasional atau BPO. Menurutnya, komponen BPO dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing kepala daerah. Namun penambahan tersebut hanya layak diberikan kepada kepala daerah dan indikator kinerja yang baik berdasarkan penilaian lembaga berwenang. Sementara itu, Tito menegaskan hingga saat ini pemerintah belum merencanakan kenaikan gaji bagi para kepala daerah di tanah air. Tahu saya bukan gaji. Gaji, Pak. Saya tahu saya bukan gaji yang dimaksud. Kan pendapatan kepala daerah itu ada gaji, ada tunjangan, ya, ada belanja, bantuan operasional BPO namanya, ya, belanja penunjang operasional. Nah, yang dihitung dari persen upah pungut operasi dari PAD. Saya pada prinsipnya boleh-boleh saja ditingkatkan kalau untuk memperbaiki kesejahteraan. Tapi ya, yang diberikan itu mereka yang indikator kinerjanya baik. Indikator kinerjanya baik bisa ditentukan oleh BPKP, Menpan RB, oleh Kemendagri. Itu dibayarkan. Tapi kalau kinerjanya nggak baik, ya masa kita harus bayarkan, tambahin dia? Nggak fair. Jadi jangan salah, bukan gaji. Kalau gajinya setahu saya belum ada rencana peningkatan. Dari Jakarta, Max Monte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti secara resmi melepas pengiriman 5,5 juta eksemplar buku bacaan bermutu ke seluruh Indonesia. Program nasional tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat budaya literasi sekaligus mewujudkan pendidikan bermutu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan 5,5 juta eksemplar buku bacaan untuk 24.609 sekolah di 510 kabupaten kota seluruh Indonesia. Acara seremonial pendistribusian buku tersebut digelar di Pura Group, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa buku bacaan yang didistribusikan ke puluhan ribu sekolah tersebut terdiri dari berbagai jenis buku. Selain buku cetak konvensional, terdapat pula buku digital atau e-book, buku video atau video book, dan buku audio atau audiobook. Menurutnya, penyediaan buku bacaan merupakan langkah strategis membangun generasi Indonesia yang cerdas melalui penguatan literasi dan numerasi. Peluncuran 5,5 juta buku bahan bacaan, kemudian juga berbagai bahan belajar. Tadi disebutkan ada audiobook, ada digital book, ada video book, yang itu semua menjadi satu kesatuan yang dikembangkan oleh Kementerian Dikdasmen melalui Badan Bahasa untuk meningkatkan literasi. Nantinya penguatan literasi dilakukan melalui 3 kebijakan yang saling berkaitan, yakni membangun kebiasaan membaca, meningkatkan kecakapan membaca, serta memastikan kecukupan bahan bacaan di sekolah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengunjungi Desa Campurrejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan selamat kepada warga yang kini resmi menempati hunian baru serta rumah yang telah direnovasi menjadi lebih sehat, aman, dan layak huni. Menurut AHY, penataan kawasan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga dilengkapi berbagai infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, IPAL komunal, jalan lingkungan, hingga fasilitas TPS 3R. AHY menyebut kehadiran hunian dengan infrastruktur dasar yang lengkap merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga nelayan. Dengan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung tumbuh kembang anak-anak. AHY juga mengajak seluruh warga untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun secara bersama-sama. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha terus berlanjut agar semakin banyak kawasan permukiman di Indonesia dapat ditransformasi menjadi lebih layak huni.
ini kewajiban negara ya. Pak Presiden juga tentunya ingin fokus terus membantu masyarakat nelayan ya. Semoga kehidupannya juga lebih layak dengan rumah yang lebih baik. Lebih baik kan Pak ya? Dibanding sebelumnya. Pemerintah berharap program penataan kawasan permukiman terpadu dapat terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat yang menikmati hunian yang sehat, aman, dan layak demi meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala BPBUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Doni Oskaria melakukan peninjauan ke kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Kunjungan ini dilakukan untuk membahas pengembangan fasilitas penunjang dan penguatan branding Yuko Kawasan Industri Indonesia sebagai pengelola kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Kepala BPBUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Doni Oskaria melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri terpadu Batang atau KITB Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Kunjungan dilakukan untuk membahas pengembangan fasilitas penunjang dan penguatan branding Yuko Kawasan Industri Indonesia sebagai pengelola kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Pengembangan KITB diarahkan tidak hanya mengejar kinerja finansial, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan. Ingat itu, ini perusahaan negara. Impact-nya tidak hanya untuk KITB Batang. Nggak terlalu penting untuk kita 1 triliunnya itu ya penting, tapi itu bukan segala-galanya. Tapi seberapa besar employment, berapa banyak lapangan pekerjaan yang kita buka, seberapa banyak impact ekonomi yang terjadi di sekitar sini, itu parameter yang jauh lebih penting daripada sekedar financial. Konsistensi dinilai jadi kunci untuk membangun kawasan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengklaim indeks kerukunan umat beragama mencapai level tertinggi sejak negara Indonesia berdiri. Pada 2025, indeks tersebut tercatat berada di angka 77,89 atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 76,47. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengklaim indeks kerukunan umat beragama di Indonesia mencapai level tertinggi sejak negara ini berdiri. Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin saat membuka zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Sabtu malam. Menurut Nasaruddin, keberagaman agama di Indonesia justru menjadi kekuatan yang mempersatukan masyarakat dalam semangat kebangsaan. Kerukunan umat beragama meningkat dari 76,47 pada tahun 2024 menjadi 77,89 pada tahun 2025. Tertinggi semenjak negeri ini berdiri, Bapak Ibu sekalian. Capaian ini juga melampaui target RPJM tahun 2025 sebesar 76,47% dan telah mendekati target akhir tahun 2029 sebanyak 78,25. Tidak hanya itu, indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan. Ia menyebut capaian tersebut telah melampaui target rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM 2025 yang dipatok pada angka 76,47. Bahkan menurutnya, angka itu sudah mendekati target indeks kerukunan umat beragama pada akhir 2029 yang ditetapkan sebesar 78,25. Selain indeks kerukunan, Nasaruddin juga mengungkapkan indeks kesalehan umat beragama ikut mengalami peningkatan pada 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tidak menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan yang digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut Presiden berhalangan hadir karena harus menjalankan tugas kenegaraan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Presiden Prabowo sebenarnya berkeinginan hadir dalam acara zikir dan doa kebangsaan bersama masyarakat. Namun kepala negara harus menjalankan tugas kenegaraan sehingga tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut. Nasaruddin juga menyampaikan salam dari Presiden kepada seluruh peserta yang hadir. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan salam hangat dan hormat dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang sesungguhnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini. Tetapi insya Allah mudah-mudahan tanpa mengurangi karena beliau ada juga tugas kenegaraan yang sangat penting. Dan beliau menyampaikan salam kepada kita semuanya. Pantauan di lokasi ribuan warga memadati area sisi selatan Monas untuk mengikuti zikir dan doa kebangsaan. Kegiatan ini diikuti masyarakat dari berbagai latar belakang agama sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain jemaah muslim yang mengenakan busana muslim, terlihat pula peserta dari agama lain mengenakan atribut kebudayaan dan keagamaan masing-masing, termasuk udeng Bali dan selendang kuning. Zikir dan doa kebangsaan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama para tokoh dan pemuka agama. Seluruh peserta mengikuti rangkaian doa dengan hikmat sebagai wujud rasa syukur dan harapan bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menghadiri rapat koordinasi layanan dan kinerja haji bersama seluruh KBIH dan pejabat struktural seluruh Kemenhaj Jawa Timur di Kota Batu. Menhaj menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026. Didampingi Dirjen PEE, Dirjen Bina PHU, dan PLT Kanwil Kemenhaj Jawa Timur, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menghadiri rapat koordinasi layanan dan kinerja haji bersama seluruh KBIH dan pejabat struktural seluruh Kemenhaj Jawa Timur di Kota Batu, Malang. Dalam momen itu, Menhaj menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026. Menhaj menegaskan Kemenhaj Republik Indonesia tidak akan menoleransi segala macam kecurangan dalam bentuk apapun. Hal ini berdasarkan hasil temuan tim inspektorat, di mana masih ada beberapa oknum yang masih terindikasi bermain-main terkait pelimpahan porsi, pendampingan lansia, dan penggabungan mahram. Menhaj juga meminta kepada KBIH selaku mitra Kemenhaj untuk bersama-sama membimbing jamaah dengan baik, mulai dari proses manasik hingga di Tanah Suci. Penertiban verifikasi data jamaah. Hari-hari ini kita sedang verifikasi data jamaah dan saya minta tertibkan lagi. Kita pastikan kesesuaian nomor porsinya, NIK-nya, paspornya, status pelunasannya, serta istilah kesehatannya. Dan juga penempatan kloter per kloternya. Penggabungan keluarga, pendampingan mahram, lansia, dan disabilitas harus didukung oleh dokumen-dokumen syarat. Tahun ini sudah kita upayakan tidak ada lagi, bukan saja kesalahan, tidak ada lagi pelanggaran. Harapan saya seperti itu. Tapi jujur kita masih belum bisa menolkan pelanggaran-pelanggaran itu. Masih ada beberapa daerah yang ada pelanggaran. Saya katakan pelanggaran, bukan kesalahan. Kalau kesalahan mungkin bisa kita perbaiki, tapi kalau pelanggaran tentu harus ada tindakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Koops TNI HB mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf resmi memberangkatkan lebih dari 1.000 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian dalam program Taruna Bakti Sekolah Rakyat. Selama 5 hari, 5 taruna ditempatkan di setiap sekolah rakyat untuk memberikan pendampingan melalui pendekatan yang humanis. Program ini bertujuan menanamkan nilai disiplin, kemandirian, serta membentuk karakter positif bagi para siswa sejak awal masa pendidikan.
Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, program Taruna Bakti menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan belajar yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tapi juga penguatan karakter peserta didik. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, humanis, dan penuh keteladanan. Program ini juga menegaskan komitmen sekolah rakyat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif. Sekolah rakyat diharapkan menjadi ruang belajar yang bebas dari bullying, kekerasan, maupun intoleransi, sehingga seluruh siswa dapat belajar dan berkembang secara optimal. Melalui program Taruna Bakti, pemerintah berharap siswa sekolah rakyat mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan berasrama, sekaligus memiliki karakter yang disiplin, mandiri, dan berintegritas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak masyarakat Kabupaten Biak Numfor, Papua untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Menurut Mendagri, Biak memiliki potensi alam yang luar biasa dan harus dijaga melalui kepedulian serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Biak Numfor, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak masyarakat memulai langkah sederhana untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membuang sampah pada tempatnya. Menurutnya, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi kebersihan lingkungan dan kelestarian ekosistem. Dukungan pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci agar keindahan alam Biak tetap terjaga. Ya, tadi ada dari Mama itu bawa oleh-oleh tumbler. Tahu tumbler? Ya, jadi tumblernya dipakai untuk minum. Biak ini sangat indah. Ya. Laut ini juga bersih sekali. Salah satu musuhnya laut itu adalah sampah plastik, tahu ya? Ya, sampah plastik nih. Itu kalau di sana di laut, ikan melihatnya seperti ubur-ubur terbang gitu. Dia dimakan, mati ikannya. Kalau udah ikannya mati, nggak bertelur, nggak beranak lagi, nggak bertelur, maka nelayan-nelayan akan susah cari ikan lagi. Ya, ini nanti tumbler kita bagikan untuk adik-adik, karena tumbler ini ramah lingkungan. Ya bukan apa, jadi jangan nanti minum terus buang sampah plastik sembarangan ya. Jaga Biak semuanya. Setuju? Melalui ajakan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat sehingga potensi alam Biak tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Koops TNI HBMA menyalurkan 2 ton bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak kekeringan dan kelangkaan pangan di Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan. Bantuan dikirim ke distrik Agundugume, Oneri, dan Lambewi untuk membantu masyarakat yang terdampak cuaca ekstrim dan gagal panen. Koops TNI HBMA kembali menunjukkan komitmen kemanusiaannya dengan menyalurkan 2 ton bantuan logistik dan obat-obatan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan. Bantuan tersebut terdiri dari beras, sembako, mie instan, gula, serta susu bergizi untuk bayi dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan terdampak krisis pangan. Penyaluran bantuan dilakukan ke distrik Agandugume, Oneri, dan Lambewi yang saat ini menghadapi kekeringan akibat cuaca ekstrim berkepanjangan yang menyebabkan gagal panen dan keterbatasan bahan pangan. Dan Satgas Koops TNI HBMA, Brigjen TNI Stevi Janje Nuhujanan, menegaskan penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Stevi menyatakan Koops TNI HBMA berkomitmen untuk terus mendukung upaya kemanusiaan dan memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil yang terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus memberikan harapan dan semangat bagi warga untuk melewati masa sulit akibat kekeringan dan kelangkaan pangan. Kami Koops TNI HBMA mendapatkan laporan informasi terkait dengan kejadian krisis pangan dan air yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Tepatnya di 3 distrik, yaitu 3 distrik itu Distrik Oneri, Distrik Lambewi, dan Distrik Agandugume. Kami menyadari bahwa menuju ke 3 distrik yang terdampak
krisis pangan dan air ini cukup menyulitkan kami, karena memang medan yang kami lewati merupakan medan-medan yang sangat ekstrim. Kemudian kami juga mengalami atau akan berhadapan dengan cuaca yang ekstrim. Nah, biar rekan-rekan media juga memahami bahwa 3 distrik tersebut merupakan daerah yang sangat terisolir. Belum lagi kami juga mendapat ancaman dari OPM, yaitu ancaman tembakan. Sehingga kami merasa perlu untuk segera melakukan tindakan bantuan kemanusiaan. Kami berharap dari Koops TNI HBMA, bantuan yang kami berikan ini bisa membantu kesulitan masyarakat yang terdampak. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 1807 Sorong Selatan tengah berjalan di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan. Melalui pembangunan infrastruktur dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, TMMD ke-129 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan. Kampung Sesor yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Sorong Selatan dan Maibrat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan TMMD ke-129 tahun 2026. Pada sasaran fisik, Satgas TMMD melaksanakan peningkatan jembatan beton, pengecoran jalan, pembangunan rumah baru, rehab rumah tidak layak huni, rehab MCK, serta revitalisasi jaringan air bersih. Sementara pada sasaran non-fisik dilaksanakan berbagai penyuluhan, penanaman pohon, pembukaan lahan ketahanan pangan, hingga kegiatan sosial bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada tantangan distribusi material di wilayah terpencil, Dandim Sorsel menegaskan seluruh pekerjaan terus dilaksanakan secara gotong royong bersama masyarakat. Dandim Sorsel juga berharap seluruh fasilitas yang dibangun melalui program TMMD dapat dirawat dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Untuk sasaran fisik itu sendiri, yang pertama ada kita peningkatan jembatan beton sepanjang 8 meter, kemudian pengecoran jalan sepanjang kurang lebih 250 meter, kemudian pembangunan rumah tipe 36 semi permanen, salah satunya yang ada di belakang kita, itu ada 2 unit, kemudian rehab rumah tidak layak huni ada 3 unit, kemudian rehab MCK sebanyak 5 unit, serta revitalisasi pipanisasi air bersih dengan jarak kurang lebih 1 kilo. Kita ngambil dari sumber mata air yang berada di Kampung Sesor, kita alirkan menuju ke rumah-rumah warga, termasuk rumah yang kita bangun ataupun rumah yang kita rehab. Untuk sasaran non-fisik sendiri, kita ada beberapa penyuluhan, kemudian bersatu dengan alam, di mana kita melaksanakan penanaman pohon, kita juga membuka lahan ketahanan pangan kurang lebih 1 hektar, penyuluhan UMKM yang diselenggarakan oleh Ibu-Ibu Persit dengan melibatkan masyarakat Kampung Sesor, kemudian penyuluhan Binmas, stunting, serta pemberian paket sembako. Selain itu, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 16 Kodim 1807 Sorong Selatan turut menggelar penyuluhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bagi masyarakat. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 16 Kodim 1807 Sorong Selatan, Kor Kabrem 181 Pengurus Daerah 18 Kaswari, Lisa Paulus, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mama-mama Papua agar dapat mengembangkan usaha rumah tangga. Melalui penyuluhan tersebut, peserta diberikan pelatihan pembuatan keripik pisang dan olahan akar kelapa yang diharapkan dapat menjadi produk bernilai ekonomi dan menambah pendapatan keluarga. Kami dari Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 16, Kodim 1807 Sorong Selatan, kami menyampaikan penyuluhan UMKM dalam rangka TMMD ke-129. Jadi kita mendukung program ini, mengajak mama-mama Papua serta adik-adik semua supaya tahu bagaimana cara membuat keripik pisang dan akar kelapa, biar untuk membantu perekonomian mama-mama semuanya. Kami berterima kasih kepada masyarakat Sesor ini sudah mendukung program TMMD ini dengan baik. Kami juga sangat berterima kasih, mereka antusias dengan program pemerintah dan
kami Persit dalam rangka penyuluhan UMKM ini. Melalui pembangunan infrastruktur dan berbagai program pemberdayaan masyarakat, TMMD ke-129 di Kampung Sesor diharapkan tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas hidup warga, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong serta kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membangun daerah perbatasan. Dari Sorong Selatan, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Trisinar, Kabupaten Lampung Timur kini memasuki tahap akhir penyelesaian. Jembatan yang dibangun melalui program Perintis Garuda inisiasi Presiden Prabowo Subianto diharapkan menjadi solusi akses bagi masyarakat yang selama ini terisolasi oleh Sungai Wai sekampung. Pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Trisinar, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur hampir rampung sepenuhnya. Personil TNI bersama masyarakat terlihat bergotong royong menyelesaikan tahap akhir pekerjaan, mulai dari pengecatan jembatan, pemasangan papan nama, hingga papan himbauan bagi pengguna jembatan. Jembatan yang membentang di atas Sungai Wai sekampung tersebut segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai akses penghubung yang lebih aman dan efisien. Pembangunan jembatan ini merupakan wujud kehadiran negara untuk membantu masyarakat di daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses. Kehadiran jembatan dinilai akan mempermudah akses pendidikan, layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan perekonomian warga. Tak hanya itu, pembangunan jembatan juga menjadi bukti kuatnya semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Masyarakat Desa Trisinar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, TNI, serta seluruh pihak yang telah mewujudkan pembangunan jembatan tersebut. Warga menilai kehadiran jembatan perintis Garuda akan mempermudah aktivitas sehari-hari, mengurangi resiko saat menyeberang sungai, serta membuka peluang yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, kami sangat setuju dengan pembangunan jembatan di Desa Sukasari, Desa Sukareja 3, sangat membantu petani untuk penyeberangan. Karena selama ini petani sangat kesulitan membawa hasil petani seperti jagung, sawit, sama padi, khususnya untuk anak sekolah. Itu sangat membantu untuk menyeberang ke daerah Melaris sekolahannya. Karena jangkauan terlalu jauh, terlalu muter, karena sering telat. Nah, untuk petani-petani di sini mengucapkan terima kasih, sangat terbantu oleh adanya jembatan ini yang dibangun oleh program-program Bapak Prabowo. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Korps TNI HBMA berhasil mengevakuasi 1 dari 3 jenazah warga sipil korban penembakan OPM di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Proses evakuasi dilakukan di medan yang sulit dan beresiko tinggi dengan mengedepankan aspek keamanan serta nilai-nilai kemanusiaan. Korps TNI HBMA berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah Teina Alia, warga sipil asal Unaukam, yang menjadi salah satu korban penembakan oleh kelompok OPM Kodam 16 Yahukimo. Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infantri Muhammad Wirya Arta Diguna, menyampaikan evakuasi dilakukan setelah pihak keluarga meminta bantuan kepada TNI untuk menemukan dan memulangkan jenazah korban. Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan drone, jenazah ditemukan di area longsoran Kali Kolov dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Wirya menyebut posisi jenazah yang berada di dasar jurang mengindikasikan adanya upaya untuk menyembunyikan atau menghilangkan jejak korban. Dengan medan curam dan sulit dijangkau, membuat proses evakuasi harus dilakukan dengan teknik vertical rescue atau rappelling. Setelah situasi dinyatakan aman, 3 personil Korps TNI HBMA diturunkan ke dasar jurang menggunakan tali karmantel untuk mengevakuasi jenazah. Adapun selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD DKI untuk penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan sesuai adat dan keyakinan setempat. Informasi mengenai keberadaan jenazah di lokasi longsoran Kali Kolov, personil Korps TNI HBMA segera menyusun operasi evakuasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan personil, kondisi medan, serta penghormatan terhadap korban dan keluarganya.
Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kalikolov dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam, sehingga hanya dapat dijangkau dengan menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling sebelum proses evakuasi dilakukan. Personil terlebih dahulu menguasai titik-titik ketinggian di sekitar lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman dari potensi gangguan. Setelah kondisi dinyatakan aman, 3 personil Korps TNI Habema diturunkan menggunakan tali karmantel menuju dasar jurang. Dengan penuh kehati-hatian dan tetap mengedepankan penghormatan kepada korban, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, kemudian diangkat secara bertahap hingga berhasil dievakuasi ke atas. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Polrestabes Medan, Polisi Militer Angkatan Darat dan Angkatan Udara membongkar praktek jual beli narkotika jenis vape di sebuah tempat hiburan malam di Kota Medan. Dalam penggerebekan, petugas menangkap seorang pengedar dengan 3 pieces vape narkoba sebagai barang bukti dan melakukan tes urin terhadap 250 pengunjung. Ini adalah detik-detik saat tim gabungan meringkus pengedar narkoba berinisial FA yang kedapatan hendak menjual vape narkoba di tempat hiburan malam Helen's Night Mart di Jalan Setiabudi, Medan. 3 piece vape narkoba bermerek El Capo disita polisi dari tangan pelaku yang disimpan dalam kotak kartu Uno. Saat ditangkap, pelaku mengaku hendak menjual vape narkoba itu kepada pengunjung seharga Rp2.150.000 untuk 1 buah vape narkoba. Usai menangkap FA, polisi kemudian melakukan pemeriksaan urin terhadap seluruh pengunjung tempat hiburan malam dan mendapati 3 pengunjung yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita positif sebagai pengguna narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan, pihaknya kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada FA berinisial DD. Kuat dugaan para pelaku memang kerap menjadikan tempat hiburan malam sebagai sarana untuk mengedarkan narkoba. Polisi menghimbau kepada seluruh pelaku tempat hiburan malam di Kota Medan untuk jangan coba-coba menjadikan tempat usahanya sebagai arena transaksi, apalagi tempat untuk menggunakan narkoba. Helen's Night Market, tepatnya di Jalan Setiabudi. Kita berhasil mengamankan salah satu pengedar yang sedang digandrungi anak-anak muda, yaitu berupa vape etomidate sebanyak 3 piece yang kita amankan di salah satu kurir ataupun pengedar yang tentunya tim yang bersangkutan ataupun di atas pengedar tadi kami sedang kejar. Estimasi sekitar 200-300 pengunjung. Kami melakukan sekitar 250 orang, kita lakukan tes urin, di mana ada 3 pengunjung THM ini yang kami nyatakan positif metafetamin maupun etomidate. Guna proses penyidikan, polisi sementara tidak mengizinkan adanya aktivitas apapun dan memasangi tempat hiburan malam ini dengan garis polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Otorita Ibu Kota Nusantara terus melakukan pembangunan infrastruktur, khususnya di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur tersebut mencakup pembangunan eksekutif, legislatif, yudikatif yang ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan infrastruktur yang berada di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur hingga kini masih terus dilakukan. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara telah merampungkan pembangunan khususnya di lembaga eksekutif, seperti Istana Kepresidenan hingga kantor kementerian mencapai 100%.
Sedangkan pembangunan infrastruktur untuk yudikatif dan legislatif saat ini masih dalam tahap proses pembangunan. Oleh karena itu, Otorita Ibu Kota Nusantara menargetkan pembangunan yudikatif dan legislatif dapat segera rampung pada 2027 mendatang. Adapun Otorita IKN telah memberikan rekomendasi sebanyak 16 kementerian maupun lembaga siap diisi para ASN kepada Kementerian Pan-RB. Pada tahun ini, sebanyak 4.100 ASN akan mulai dipindahkan ke IKN secara bertahap. Kalau ini kita lihat sekarang di Plaza Seremoni, ini eksekutif. Jadi ada kantor presiden, ada kantor-kantor kementerian, ya, ada kantor IKN terus sampai ke sana. Ini sudah selesai, 100%. Sudah 100% ini, sudah furnish semua ini. Nah, sekarang kita lagi bangun yudikatif. Yang sebelah sana, kalau Bapak lihat itu ada keren-keren itu yudikatif. Yang sebelah sana legislatif. Jadi sana MA, MK, Judicial, KY, termasuk kawasannya kita udah mulai, udah 15% sekarang. Itu harus selesai 2027. Legislatif juga sama, sekitar 16%. DPR, DPD, MPR, sidang paripurna, semua harus selesai. BI belum, BI sendiri kan ada. Oke. Nah, dia akan meneruskan sendiri. Kalau untuk pemindahan ASN sudah berapa persen? Baru akan dimulai tahun ini yang untuk dari Menpan RB, kami sudah merekomendasikan 16 KL yang prioritas bisa dipindahkan. Kira-kira kapasitas berapa Bu 16 KL itu? 4.100-an mulai, itu Perpres 79, itu 4.100 harus sudah mulai pindah mulai tahun ini. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Peduli terhadap sesama, tokoh masyarakat dan kelompok tani hutan Ciguha River berikan bantuan kepada korban kebakaran hutan yang melanda pemukiman warga akibat konsleting listrik di Kesepuhan Citamulya, Sukabumi, Jawa Barat. Tokoh masyarakat Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor yang tergabung dalam HKM Ciguha River menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya kepada korban kebakaran di Kesepuhan Ciptamulya, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 60 rumah adat di Kesepuhan Ciptamulya terbakar habis akibat korsleting listrik. Bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Bergerak dalam bentuk kemanusiaan dan peduli terhadap para korban, para tokoh dan masyarakat secara swadaya gotong royong menyalurkan sejumlah bantuan terhadap Kesepuhan Ciptamulya akibat kebakaran hebat yang melanda pemukiman warga akibat korsleting listrik. Bakti sosial ya, yang dilakukan oleh kami dari Muspika Kecamatan Nanggung bekerjasama dengan KTA Ciguha River dan unsur tokoh masyarakat di Kecamatan Nanggung. Pak, motivasinya apa Pak memberikan bantuan ke sini Pak? Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk korban bencana di sini. Apa saja yang disalurkan? Kebetulan sembako dan lain-lain lah. Ya, ini bantuannya cukup untuk hari ini atau berkelanjutan ke depannya Pak? Ya mudah-mudahan lihat situasi aja kita. Ini berarti koordinatornya bisa dikatakan diinisiasi oleh Forkopimcam Nanggung. Betul. Oke. Kerjasama dengan KTA Ciguha River. Pak, dari KTH sendiri sejauh ini kami melihat kerjasamanya luar biasa Pak. Bagaimana cara memelihara itu Pak? Jadi memang kalau kita melakukan kerjasama yang baik, insya Allah akan terpelihara dengan baik. Oke. Terus ininya Pak, harapannya serta pesan untuk masyarakat Ciptamulya Pak? Ya mudah-mudahan dengan terjadinya musibah kebakaran ini, warga masyarakat sekitar sini diberikan kesabaran aja lah. Ya, sabar dan insya Allah akan ada solusi yang terbaik buat mereka di sini. Mungkin itu saja. Sejumlah kebutuhan pokok didistribusikan kepada warga berupa sembako, kebutuhan pokok, alat rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan Yunani, ribuan warga dievakuasi. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.